Strategi reward ADHD. Cara menaikkan motivasi secara ilmiah dan terbukti. Pernah nggak sih kamu merasa otakmu itu kayak mobil sport super kencang, tapi sopirnya lagi ketiduran dan remnya terbuat dari jeli? Kamu mau belok ke tugas sekolah, tapi mobilnya malah ngedrift sendiri ke main game, atau scroll TikTok selama 3 jam. Tenang, kamu nggak gila dan kamu nggak malas. Ternyata, ada kabel di otakmu yang memang konslet dan bikin perintah rem nggak nyampe-nyampe ke mesin. Yuk, kita bedah isi kepala ADHD pakai bukti sains, bukan pakai omelan tetangga. Bukti pertama dari Cupertino et al. 2020, sedih ukuran itu penting. Ternyata, area frontostriatal, pusat kendali diri di otak, pada remaja ADHD punya volume fisik yang lebih kecil dibanding teman-temannya. Bayangkan PFC, otak depan, kamu itu menara kontrol bandara. Kalau menaranya kekecilan dan stafnya kurang, wajar dong kalau pesawat, impuls, sering mendarat sembarangan tanpa izin. Ini masalah kapasitas hardware, bukan niat. Bukti kedua, konektivitas kabel antar sarafnya lemah. Normalnya, saat kamu bilang, ayo kerja, otak depan kiri muak ke otak tengah. Di otak ADHD, wanya pending atau centang satu doang. Jadi, instruksi penting seperti, tahan dulu, atau, fokus Y, sering gak kedengaran sama mesin penggerak tubuhmu. Pesannya hilang di jalan sebelum sempat dipatuhi. Ketiga, masalah bensin alias dopamin. McDonald et al. 2024, nemuin kalau sinyal dopamin di otak ADHD itu nggak stabil. Kadang banjir, kadang kering kerontang. Saat ngerjain tugas ngebosenin, dopaminmu drop drastis sampai otak rasanya mati mesin. Ini bukan drama, tapi secara kimiawi otakmu memang kehabisan bahan bakar motivasi. Keempat, ada bagian otak bernama nucleus accumbens yang di ADHD itu sensitifnya minta ampun sama reward instan. Dia kayak anak kecil yang teriak, mau permen sekarang. Karena sensitivitas ini, otakmu menganggap kesenangan sekarang jauh lebih berharga daripada sukses di masa depan. Ini yang bikin kamu susah banget nolak godaan. Kelima, bagian rem otak alias PFC itu adalah bagian yang paling telat matang. Nah, di ADHD, kematangannya lebih telat lagi alias masih dalam tahap renovasi. Jadinya, kamu punya mesin Ferrari, semangat ide kencang, tapi remnya masih rem sepeda. Bahaya kan kalau ngebut? Makanya kamu sering nabrak aturan atau keceplosan ngomong. Keenam, susah mulai. Ini bukan malas, tapi neurobiological activation lag. Starternya berat. Kamu butuh energi 10x lipat cuma buat buka laptop dibanding orang lain. Otakmu punya kalkulator error yang bikin tugas gampang terasa super berat, effort discounting. Makanya kamu lumpuh duluan sebelum perang. Ketujuh, time inconsistency. Waktu bikin rencana, dopamin lagi aman. Waktu mau eksekusi, dopamin drop. Dua kondisi kimia yang beda bikin kamu kayak orang kepribadian ganda. Sopir perencanamu, PFC, nggak sinkron sama sopir pelaksanamu, striatum. Jadi bukan kamu tukang bohong, tapi staf di kepalamu nggak kompak. Kedelapan, emotional sensitivity. Karena rem, PFC, kamu lemah, emosi negatif langsung masuk tanpa disaring. Kritik dikit rasanya kayak ditolak satu dunia. Tapi kabar baiknya, otak ADHD itu bucin sama pujian. Dukungan sosial bisa jadi dopamin eksternal yang bikin kamu tiba-tiba jago dan fokus. Kesembilan, lingkungan. Karena PFC internalmu lagi maintenance, kamu butuh PFC eksternal. Struktur, jadwal, dan checklist itu bukan pengekang, tapi tongkat bantu jalanmu. Lingkungan bisa bikin ADHD parah atau membaik. Di lingkungan yang tepat, kekurangan, otakmu bisa ketutup sama sistem pendukung yang kuat. Terakhir dan paling penting, neuroplastisitas. Otakmu nggak permanen rusak. Dengan latihan dan terapi, jalur kabel yang lemah tadi bisa diperkuat. Penelitian Kaminsky et al. 2024, membuktikan otak ADHD bisa berubah. Kamu nggak perlu ganti otak, kamu cuma perlu belajar cara nyetir mobil balapmu yang unik ini. Jadi jelas ya, sains membuktikan ADHD itu kondisi biologis hardcore, bukan cacat karakter. Kamu nggak rusak, spekmu aja yang beda.
Share video ini ke orang tua atau guru kamu biar mereka paham isi kepalamu. Dan jangan lupa subscribe untuk seri lengkap, cara nyetir otak ADHD lainnya.